Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harlina Kurniati Eshut MAP. Saya adalah dosen tetap di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Dahani Dahanai, jurusan Manajemen Program Studi S1 Manajemen. Saya aktif menjadi dosen sejak tahun 2009. Pada kesempatan ini, saya akan mendeskripsikan tugas pokok saya sebagai seorang dosen dalam bidang pendidikan dan pengajaran, sesuai bidang keilmuan saya. Pada semester genap tahun ajaran 2021-2022 ini, saya mengampu mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia dengan bobot 2 SKS dan Manajemen Agribisnis dengan bobot 2 SKS. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan terkait teknik pengajaran pada mata kuliah yang saya ampu pada semester ini, yaitu Manajemen Sumber Daya Manusia dengan menggunakan metode DEI, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Sebelum menjelaskan lebih lanjut tentang mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia, saya akan menjelaskan terkait deskripsi singkat mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia sesuai dengan SAP. Mata kuliah ini memberikan pembelajaran dan memberikan kemampuan mahasiswa untuk mempelajari dan memahami ruang lingkup manajemen sumber daya manusia, perencanaan sumber daya manusia, pengorganisasian, dan pengendalian sumber daya manusia. Hal ini sesuai dengan capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa mampu menguasai teori dan konsep manajemen sumber daya manusia yang berkaitan dengan fungsi manajerial dan operasional dalam manajemen sumber daya manusia dan mampu mengaplikasikan konsep-konsep tersebut ke dalam kasus-kasus. Sedangkan kemampuan khusus atas subcapaian pembelajaran mata kuliah atau sub CPMK untuk mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia sesuai SAP adalah sebagai berikut. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan peran manajemen sumber daya manusia dalam organisasi, tantangan, strategi, dan aktivitas MSDM dalam menghadapi bisnis. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan pengertian, manfaat, dan faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan SDM serta tanggung jawab perencanaan SDM. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan pengertian penarikan dan seleksi SDM, tujuan dan faktor-faktor serta metode dan tahapan seleksi SDM. Yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan pengertian dan faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja serta indikator-indikator dan upaya peningkatan produktivitas. Yang kelima, mahasiswa mampu menjelaskan tentang motivasi, penilaian prestasi kerja, faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi dan prestasi kerja. Keenam, mahasiswa mampu menjelaskan pengertian dan proses pengembangan karir, tujuan, serta faktor-faktor penentu karir. Yang ketujuh, mahasiswa mampu menjelaskan pengertian dan pentingnya disiplin kerja, faktor-faktor yang mempengaruhi dan pelaksanaan disiplin kerja, serta hubungan disiplin kerja dengan produktivitas kerja. Yang kedelapan, mahasiswa mampu menjelaskan pengertian, tujuan, dan sistem kompensasi, serta faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya kompensasi. Yang kesembilan, mahasiswa mampu menjelaskan pengertian dan karakteristik kompetensi dan manfaat penugasan kompetensi serta hubungan kompetensi dengan prestasi kerja. Yang ke-10, mahasiswa mampu menjelaskan pengertian dan faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja serta dampak dari kepuasan dan ketidakpuasan, stres, dan konflik. Yang ke-11, mahasiswa mampu menjelaskan pengertian dan alasan melakukan outsourcing serta resiko-resiko dan tipe-tipe outsourcing dan etika dalam outsourcing. Ke-12, mahasiswa mampu menjelaskan pengertian, tugas-tugas, fungsi dan peran kepemimpinan serta implikasi kepemimpinan dalam sumber daya perusahaan. Yang terakhir, yang ke-13, mahasiswa dapat menjelaskan tentang pemutusan hubungan kerja atau PHK.
Berikut adalah materi perkuliahan MSDM dari pertemuan yang pertama sampai ke-16. Jadi di dalam perkuliahan MSDM ini ada 16 kali pertemuan, di mana ada 14 kali tatap muka. Pertemuan yang ke-8 itu adalah ujian tengah semester dan yang ke-16 adalah ujian semester. Setelah kita mengetahui gambaran umum mengenai MSDM, saya akan menjelaskan terkait teknik pembelajaran yang saya gunakan, yaitu DII, Delivery, Interaction, dan Assessment. Yang pertama adalah delivery atau penyampaian materi pembelajaran. Delivery atau penyampaian materi pembelajaran ini adalah bagaimana mata kuliah ini dapat tersampaikan dengan baik kepada mahasiswa. Saya menggunakan beberapa textbook sebagai acuan dalam pembelajaran MSDM. Antara lain adalah buku Manajemen Sumber Daya Manusia karya Dr. Haji Edi Sutrisno, buku MSDM untuk perusahaan karya Rifai, terus ada juga buku Manajemen Sumber Daya Manusia karya Sunyoto, dan buku MSDM karya Haja Ike Kusdiah Rahmawati. Setiap pertemuan saya selalu memberikan materi perkuliahan pengantar untuk mendukung pembelajaran sinkronus dari setiap materi perkuliahan setiap minggunya. Selanjutnya ada juga materi tambahan pengayaan untuk mendukung pembelajaran asinkronus untuk merangsang mahasiswa belajar mandiri, memperluas wawasan dan pengetahuan mereka secara mandiri. Metode penyampaian materi perkuliahan ini saya menggunakan metode ceramah dengan harapan nantinya mahasiswa dapat memahami dan memperoleh materi secara luas. Strategi berikutnya saya menggunakan case method, yaitu memberikan contoh kasus terkait fenomena yang berhubungan dengan materi MSDM yang dibahas pada minggu tersebut. Saya juga biasanya memberikan beberapa soal yang harus didiskusikan oleh mahasiswa. Hal ini dapat memacu mahasiswa untuk lebih bersemangat dalam mengikuti perkuliahan. Strategi berikutnya adalah diskusi kelompok. Untuk diskusi kelompok bisa diberikan dalam bentuk pembuatan makalah atau menyelesaikan contoh kasus yang berkaitan dengan materi. Strategi selanjutnya adalah interaction atau interaksi. Jadi interaksi dengan mahasiswa saya lakukan dengan berbagai media antara lain. Yang pertama, saat ini Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Dhani Dahanai menggunakan metode hybrid, yaitu tatap muka langsung saat kondisi memungkinkan atau bisa juga menggunakan tatap maya melalui aplikasi Zoom Meeting untuk mendukung pembelajaran secara sinkronus. Saya juga menggunakan grup WhatsApp kelas khusus mata kuliah yang digunakan untuk berdiskusi tentang materi, tugas, maupun kendala yang dihadapi mahasiswa selama perkuliahan. Metode yang berikutnya adalah assessment atau penilaian. Assessment atau penilaian ini adalah bagaimana cara saya melakukan evaluasi penilaian terhadap mahasiswa. Pada awal pertemuan, saya akan menjelaskan tentang bobot penilaian, reward maupun punishment untuk mahasiswa. Untuk bobot penilaian, kehadiran 10%, tugas dan kuis 20%, ujian tengah semester 30%, ujian akhir semester 40%. Reward itu diberikan kepada mahasiswa yang aktif menyelesaikan soal yang diberikan. Reward juga diberikan kepada mahasiswa yang mendapatkan nilai kuis terbaik. Untuk punishment atau hukuman itu biasanya diberikan dalam bentuk pengurangan nilai kepada mahasiswa yang terlambat mengumpulkan tugas tanpa bisa menjelaskan atau memberikan alasan yang jelas. Hal ini saya lakukan agar mahasiswa selalu disiplin dalam menjalankan perkuliahan. Walaupun sebagian besar perkuliahan masih menggunakan sistem online karena pandemi yang belum juga berakhir. Selanjutnya, saya akan menampilkan pembelajaran manajemen sumber daya manusia yang saya lakukan menggunakan media Zoom Meeting dengan materi pertemuan yang ke-15, yaitu pemutusan hubungan kerja atau PHK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, rekan-rekan mahasiswa? Ibu harapkan semuanya dalam kondisi yang sehat. Hari ini kita bertemu dalam mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia untuk pertemuan yang ke-15.
Oke, kita akan belajar tentang pemutusan hubungan kerja pada hari ini. PHK di sini dimaksudkan adalah berakhirnya atau berhentinya hubungan kerja antara karyawan dengan organisasi. Atau bisa juga diartikan pemutusan hubungan kerja itu terjadi setelah karyawan diterima oleh organisasi, itu dikeluarkan oleh perusahaan. Jadi artinya pemutusan hubungan kerja itu terjadi setelah karyawan diterima oleh organisasi, keluar atau dikeluarkan. Ibu lanjutkan. Nah, kalian lihat peta konsep di sini ada yang namanya hubungan kerja. Berarti kalau namanya hubungan pekerja itu berarti antara pengusaha dengan pekerja. Jadi saat kita menjadi karyawan atau pekerja, kita pasti buat yang namanya perjanjian kerja. Sekarang kalian lihat, di perjanjian kerja itu biasanya apa aja yang termuat, antara lain jenis pekerjaan yang harus kalian lakukan, upah, serta garis perintahnya nanti seperti apa, dari siapa garis perintah untuk pekerjaan kalian. Nah, itu jelas termuat di dalam perjanjian kerja. Jadi tolong nanti kalau kalian bekerja di satu organisasi atau satu perusahaan, atau kalian nanti punya perusahaan atau organisasi, sebelum mempekerjakan seseorang, tolong dilihat dengan benar perjanjian kerjanya. Jangan sampai perjanjian kerja kalian itu merugikan diri kalian sendiri. Oke, kita lihat konsep-konsep dari pemberhentian. Oke, pemberhentian itu bisa muncul kenapa? Ada yang dari keinginan karyawan, ada karyawan memang sudah masanya pensiun, ada karyawan yang meninggal dan sebab-sebab lainnya, ada karena perusahaannya dilikuidasi, ada karena memang status karyawannya, ada yang muncul dari perundang-undangan, ada yang memang keinginan dari perusahaan. Nah, itu akan kita lihat ke belakang ya, satu persatu. Kita lihat alasan-alasan pemutusan hubungan kerja. Oke. Yang pertama adalah ini memang dari pegawainya sendiri yang menginginkan untuk keluar. Yang kedua, pegawai dikenakan sanksi disiplin yang sifatnya berat. Oke, biasanya ini karena pegawai melakukan satu pelanggaran berat ya, Nak ya. Apa bentuk pelanggarannya? Macam-macam bentuk pelanggarannya. Yang ketiga adalah faktor ekonomi seperti resesi, depresi, dan sebagainya. Nah, ini yang lagi banyak terjadi PHK karena perusahaan tidak mampu lagi untuk menggaji karyawannya. Selanjutnya adalah kebijakan organisasi untuk mengurangi kegiatan jumlah pegawai yang dibutuhkan. Bu, kenapa? Mungkin saja permintaan untuk perusahaan menurun sehingga dianggap bahwa banyaknya jumlah karyawan itu hanya akan membebani biaya operasional perusahaan. Karena itu perusahaan mengambil kebijakan untuk mengurangi jumlah pegawainya. Oke, selanjutnya kita lihat dalam peraturan pemerintah nomor 32, ini untuk PNS ya. Dijelaskan bahwa pemberhentian PNS itu dapat diklasifikasi sebagai berikut. Yang pertama, atas permintaan sendiri. Yang kedua, karena mencapai batas usia. Yang ketiga, karena adanya penyederhanaan organisasi. Yang keempat, karena melakukan pelanggaran atau tindak pidana atau penyelewengan. Ini banyak bentuknya, Nak ya, entah itu pelanggaran administrasi, menyebabkan kerugian untuk negara, atau juga dia melakukan tindak pidana, misalkan terlibat dalam kasus misalkan narkoba dan sebagainya yang punya kekuatan hukum tetap sudah. Selanjutnya karena tidak cakap jasmani ataupun rohani. Contohnya apa, Bu? Tidak cakap jasmani mungkin saja dia sakit dalam jangka waktu yang lama sehingga tidak bisa untuk bekerja, ataupun kita nggak tahu ya, maybe aja dia depresi sehingga tidak bisa lagi bertugas. Selanjutnya karena meninggalkan tugas, karena meninggal dunia, dan hal-hal yang lain. Nah, ini yang bisa menyebabkan seorang pegawai negeri sipil itu diberhentikan. Kita lihat jenis-jenis pemutusan hubungan kerja. Jadi pemutusan hubungan kerja itu ada pemberhentiannya dilakukan secara normal, ada pemberhentian tidak atas permintaan sendiri. Jadi ada dua jenisnya. Jadi kalau pemberhentian itu secara normal, itu artinya apa? Seseorang itu tidak lagi bekerja pada organisasi tersebut. Mungkin dia dapat pekerjaan di tempat lain. Jadi dia minta berhenti sendiri.
Jadi pemberhentian itu terjadi karena permintaannya sendiri. Atau dia berhenti karena udah mencapai usia pensiun. Misalkan udah usianya 50 sekian atau 60 sekian, tergantung kebijakan organisasi ya, tergantung kebijakan organisasi untuk usia pensiun. Atau karena meninggal dunia. Ini adalah pemberhentian yang normal terjadi. Selanjutnya adalah pemberhentian tidak atas permintaan sendiri. Itu dapat terjadi karena dua penyebab. Yang pertama, menurunnya kegiatan organisasi yang seperti Ibu bilang tadi, perusahaan mungkin mengalami penurunan keuangan sehingga perlu untuk mengurangi jumlah karyawan, atau pengenaan sanksi disiplin yang berat, karyawan melakukan pelanggaran disiplin. Kira-kira ada yang tahu nggak pelanggaran sanksi disiplin berat itu terjadi karena apa biasanya? Karena melanggar SOP, Bu. Oke, melanggar SOP bisa. Biasanya pelanggaran dari SOP sudah dikasih peringatan oleh perusahaan dengan SP 1, 2, dan 3, tetap aja melanggar terus misalkan, maka karyawan bisa diberhentikan. Atau dia melanggar hukum, misalkan terlibat narkoba, perkelahian, pembunuhan, dan sebagainya, maka perusahaan bisa melakukan PHK. Kita lihat strategi memperkecil resiko akibat pemutusan hubungan kerja. Yang pertama, memperkecil tingkat labor turnover atau keluar masuknya karyawan. Ini dilakukan untuk dapat memperkecil tingkat perputaran karyawan. Jadi pemimpin organisasi itu mengusahakan agar karyawannya kerasan atau senang bekerja pada organisasi tersebut. Caranya seperti apa? Caranya dengan memberikan rasa puas kepada karyawan melalui kebutuhan rohani jasmani. Tentu saja ini sesuai dengan kemampuan organisasi. Selanjutnya adalah memberikan gaji dan upah yang cukup, memperhatikan lingkungan kerja yang aman dan nyaman, memberikan penghargaan serta menjaga ketenangan kerja. Yang ketiga, melakukan seleksi yang lebih ketat dan transparan. Selanjutnya, melakukan uji coba untuk melihat kedisiplinan kerja, kemampuan, dan keterampilan calon karyawan. Misalkan, ada training 3 bulan sebelum dia diangkat menjadi karyawan tetap. Terus juga sebelum bekerja, biasanya perusahaan tidak langsung untuk mengangkat karyawan sebagai pegawai tetap. Biasanya training dulu, bahasanya 3 bulan. Nanti kalau lulus training, maka karyawan akan diangkat menjadi pegawai tetap. Ini adalah salah satu strategi memperkecil resiko akibat pemutusan hubungan kerja. Oke, sampai di sini dulu. Ada nggak pertanyaan dulu? Enggak. Siapa? Mulia. Oke, silahkan, Nak. Apa penyebab yang sering terjadi di dalam pemutusan hubungan kerja, Bu? Oke, Penyebab yang paling sering terjadi, perusahaan mengalami penurunan. Biasanya seperti itu. Penurunan permintaan akan barang produksi. Otomatis pemasukan perusahaan menjadi lebih sedikit. Sedangkan kita tahu sendiri yang namanya upah atau gaji itu adalah biaya tetap kan? Ya, masuknya biaya tetap dan harus dibayar setiap bulan. Tidak peduli berapapun pendapatan dari perusahaan per bulan. Nah, itu salah satu yang biasanya menyebabkan perusahaan melakukan PHK yang paling sering di situ, mungkin kalian masih ingat kasus yang dihadapi oleh PT Mutu Batubara yang ada di tempat kita tahun 2020 kalau Ibu nggak salah ingat. Itu banyak sekali karyawan yang dirumahkan. Itu terjadi karena PT Mutu tidak bisa berproduksi kan pada waktu itu karena terkait regulasi perundang-undangan batubara. Pada waktu itu ada beberapa wilayahnya masuk ke area hutan lindung pada waktu itu. Itu menyebabkan larangan mereka untuk nambang. Nah, otomatis kan kalau mereka nggak bisa nambang, dapat pemasukannya dari mana? Sedangkan gaji karyawan harus tetap dibayar. Nah, pada waktu itu rame kasusnya. Kalau kalian masih ingat kasus-kasus yang terjadi di Barito Selatan pada waktu itu, banyak karyawan PT Mutu yang pada akhirnya dirumahkan. Itu kasus yang pertama, yang paling banyak. Kalian mungkin masih ingat, siapa yang masih ingat kasus di PT BAP? Beberapa tahun yang lalu itu ramai sekali demo dari
karyawan yang diberhentikan tidak sesuai kontrak kerja. Tidak sesuai kontrak kerja tapi diberhentikan. Penyebabnya karena harga karet yang tiba-tiba turun. Harga karet yang tiba-tiba turun, otomatis kan pendapatan perusahaan juga berkurang. Iya, mereka nggak mampu lagi untuk menggaji karyawan. Akhirnya banyak sekali karyawan yang dirumahkan pada waktu itu. Yang kedua, yang paling sering terjadi itu adalah karyawan melakukan pelanggaran berat. Entah dia terlibat dengan kasus hukum, entah dia mangkir dari pekerjaannya, tidak masuk kerja selama beberapa waktu tanpa keterangan dan sebagainya. Nah, itu adalah sebab-sebab yang paling sering terjadi mengapa terjadi PHK, terutama untuk wilayah kita ya di Barito Selatan. Oke, silahkan. Siapa lagi yang mau bertanya? Saya, Bu. Oke, silahkan Dewi Sutra. Apa dampak negatif dari PHK tuh, Bu? Teman-teman yang lain di sini ada nggak yang bisa kasih kita jawaban di sini sambil kita diskusi? Apa sih dampak negatif dari PHK? Paling mudah adalah menyebabkan Pengangguran. betul sekali. Pengangguran. Iya. Pada akhirnya PHK itu yang paling dikhawatirkan itu itu dapat menimbulkan atau meningkatkan tingkat kejahatan pada akhirnya. Ya kan? Karena dia nggak punya pekerjaan seperti itu. Jadi semakin tinggi PHK maka semakin tinggi juga tingkat pengangguran di Indonesia. Ada lagi yang mau ditanyakan saya? Silahkan. Bu, mau bertanya, Bu. Iya, silahkan. Kita itu bekerja lebih dari bertahun-tahun lah, lebih dari 3 tahun atau 5 tahun lah. Tapi tiba dari kebijakan organisasi untuk mengurangi kegiatan jumlah pegawai, akhirnya kita di PHK, Bu. Apakah kita dapat pesangon dari perusahaan tersebut atau tidak? Balik lagi, tolong perhatikan sekali lagi perjanjian kerja. Harusnya di situ juga dimuat tentang perjanjian kerja. Seandainya perusahaan memberhentikan karyawan bukan atas keinginan karyawan tersebut, maka perusahaan wajib untuk memberikan pesangon. Beda kalau kita yang mengundurkan diri atau kita yang dipecat karena pelanggaran berat, itu biasanya nggak dapat pesangon. Tapi kalau perusahaan yang memberhentikan karyawannya, maka perusahaan tersebut harus atau wajib memberikan pesangon. Tapi balik lagi, ada nggak di perjanjian kerjanya? Makanya kembali lagi Ibu bilang, ketika kita diterima kerja di satu perusahaan atau organisasi, jangan langsung senang. Tolong baca kembali surat perjanjian kerjanya. Di situ kita harus tanya benar-benar dengan perusahaan. Oke, ada yang ditanyakan lagi? Silahkan. Bu, ingin bertanya, Bu. Kaisa. Bagaimana jika pekerja di PHK karena kasus pidana yang ternyata dinyatakan tidak bersalah, Bu? Apakah dia akan kembali bekerja lagi atau bagaimana, Bu? Seharusnya perusahaan tidak boleh untuk melakukan PHK sebelum ada ketetapan hukum. Tapi kalau memang sudah ada putusan pengadilan tetap, dia bersalah atau tidak, itu perusahaan baru mengambil tindakan. Biasanya seperti itu. Untuk menghindari kasus hukum yang lain, biasanya seperti itu. Oke, sekarang kita lihat ada contoh kasus, kita lanjut sedikit ya, sebelum nanti kita tanya jawab kembali. Ini adalah contoh kasus PHK yang terjadi pada sejumlah pekerja PT Pelindo II Persero. Karena mereka menolak kebijakan perusahaan yang mereka anggap melanggar hukum. Mereka takut kalau misalkan kasus tersebut dapat menyeret mereka masuk ke tindakan pidana. Jadi mereka mengundurkan diri secara sukarela. Jadi ini adalah kasus pengunduran diri secara sukarela. Jadi Bu, boleh nggak saya mengundurkan diri kalau misalkan saya merasakan perusahaan tersebut kayaknya bakalan menjerumuskan saya ke kasus hukum. Boleh, tapi kalian harus mundur dengan sukarela, pakai surat biasanya. Nggak boleh kamu tiba-tiba menghilang, nggak muncul lagi bekerja, itu nggak boleh. Nanti akan jadi presiden buruk untuk pekerjaan kamu selanjutnya. Jadi kamu harus pakai surat, harus mengundurkan dirinya secara sukarela, ada suratnya, ditandatangani dengan jelas beserta alasan-alasannya. Karena mereka mundur secara sukarela,
maka perusahaan tidak perlu membayar hak-hak normatif mereka dan tidak mempekerjakan mereka kembali. Tindakan perusahaan yang melakukan PHK tersebut sebenarnya bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Jadi pengunduran diri pekerja dari jabatan mereka di perusahaan itu tidak dapat diartikan mengundurkan diri sebagai pekerja perusahaan. Kita lihat dulu ya kasusnya, nanti kita diskusi. Dalam penyelesaian perselisihan PHK itu perlu diperhatikan keseimbangan untuk memberikan kepada setiap pihak hasil dari penyelesaian perselisihan yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan. Baik itu dapat berupa sanksi maupun dapat berupa kesepakatan lebih lanjut yang akan disepakati antara pekerja dan pengusaha serta perlindungan hukum. Perlindungan hukum, hak-hak bagi pekerja yang terkena PHK. Intinya gini, ada sejumlah pekerja dari PT Pelindo II Persero itu mundur dari jabatan mereka dengan alasan karena mereka takut atau merasa kebijakan perusahaan itu dapat menjerumuskan mereka ke dalam tindakan pidana daripada tersangkut kasus hukum, maka mereka mengundurkan diri. Nah, perusahaan menganggap bahwa pengunduran diri itu terjadi secara sukarela, maka karena terjadi secara sukarela, maka perusahaan tidak perlu membayarkan ganti rugi atau membayarkan hak-hak normatif mereka. Karena dia mundur sendiri, maka perusahaan nggak perlu memberikan ganti rugi. Jadi untuk kasus-kasus yang seperti ini perlu adanya peran aktif dari pemerintah dalam rangka fungsi pengawasan atas pelaksanaan ketentuan di bidang hubungan industrial. Tetap harus ada pengawasan dari pemerintah. Minggu depan kita akan berdiskusi, kita akan membuat tugas makalah tentang pemutusan hubungan kerja PHK di era pandemi. Oke, apa aja yang harus ada di dalam makalah kalian? Yang pertama adalah pengertian PHK menurut berbagai ahli. Yang kedua adalah penyebab terjadinya PHK. Yang ketiga adalah jenis-jenis PHK. Yang keempat adalah prosedur pemutusan hubungan kerja. Yang kelima adalah contoh kasus PHK karena pandemi corona. Jadi ada 5 hal yang harus ada di dalam makalah kalian. Jadi kalau ada permasalahan mengenai tugas makalah kita ini, silahkan kita boleh berdiskusi di grup WA kita ya, seperti biasa kita punya grup kelas. Oke, sekian pertemuan kita untuk hari ini. Sampai ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.